Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, di mana Tuhan sampai pagi hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga di pagi yang indah ini kita diperbolehkan oleh Tuhan untuk membangun ibadah di pagi yang indah ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, di sini saya akan menekankan kembali untuk warta jemaat. Yang pertama yaitu untuk ibadah KPKP untuk wilayah Yerusalem bertempat di rumah Bapak Harsoyo, kelompok Markus. Untuk ibadah Pak Tuen, kelompok KRW Matius bertempat di rumah Bapak Gunawan. Kelompok Markus bertempat di rumah Bapak Mursani. Untuk selanjutnya yaitu ibadah remaja nanti nggih, yang seharusnya hari Sabtu diundur untuk hari Minggu jam 8. Kita berkumpul di sini sebelum jam 8. Nanti kita berangkat bersama-sama untuk ke wilayah Bethlehem. Terus untuk kegiatan selanjutnya yaitu sarasean majelis yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 18.30 bertempat di Gereja Bethlehem. Materi sarasean dari Bapak Pendeta Immanuel Teguh, yaitu dosen Universitas Kristen Satya Wacana dari Salatiga. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu ibadah syukur. Ibadah syukur dari kelompok Matius pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 jam 18.00. Yang diundang yaitu kelompok Matius, Markus, dan semua majelis, yaitu bertempat di rumah Bapak Ari atau Bapak Sunario. Kegiatan selanjutnya yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, GKJW Jemaat Bedali akan mengadakan ibadah unduh-unduh yang akan dilaksanakan tanggal 2 Juni bertempat di Gereja Bethlehem. Semua jadi satu di Gereja Bethlehem, dan warga jemaat dimohon menggunakan dress code jadul bagi yang punya. Terus untuk ibadah KPAR pada tanggal 2 Juni juga jadi satu di Bethlehem. Semua ya, dari KPAR remaja semua jadi satu di Bethlehem bersamaan dengan ibadah unduh-unduh. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan kidung jemaat nomor 242. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Muliakan Allah Bapa. Muliakan putranya.
Saat ini marilah kita meneduhkan hati di hadapan Tuhan. Ibadah Minggu Tritunggal Kudus hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah kasih Allah Bapa dan Yesus Kristus ada bersama kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Tema ibadah hari ini yaitu diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Suaramu kudengar. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita sadari bahwa kita seringkali mengabaikan dan melupakan firman dan kehendak-Nya. Mari kita ungkapkan pengakuan dosa kita dengan berdoa secara pribadi. Ya Allah Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas cinta dan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami
untuk merasakan begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini, Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk bersama-sama hadir di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Seringkali dalam kehidupan kami melakukan dosa serta pelanggaran. Dosa pelanggaran yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, melalui tutur kata maupun tingkah laku kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi pengampunan kepada setiap kami. Mampukanlah kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk terus menjadi saksi dan pelayan-Mu. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah wujud cinta kasih Allah yang nyata bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah-Nya melalui kitab Yesaya, pasal yang ke-6, ayat yang ke-7, yang demikian. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Mari kita mengucapkan salam damai kepada kanan kiri kita, depan belakang, sambil memberikan senyuman yang termanis. Salam damai, salam damai, salam damai. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 274, bait yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bila nanti Yesus datang. Orang yang percaya
tiba saatnya kita untuk menyiapkan hati terlebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 17. Namun sebelumnya marilah kita menyiapkan hati pikiran kita untuk fokus kepada firman Tuhan dengan kita menyerahkan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, senantiasa menjaga, menyertai, membimbing dan menuntun setiap langkah kami untuk hadir di tempat ini, untuk mendengarkan sapaan Tuhan di dalam setiap firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengisi kekosongan jiwa kami, sehingga kami senantiasa tunduk di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini telah tiba bagi kami semua untuk membaca, merenungkan kesaksian firman-Mu. Kuasa-Mu yang ada senantiasa mengurapi setiap kami, bagi kami yang akan mendengarkan dan bagi yang akan menyampaikan, Mbak Maria Eva. Tolong Tuhan kiranya Engkau kuasai setiap hati, pikiran, dan apa yang akan tersampaikan nanti hanyalah benar-benar kehendak Tuhan yang terjadi. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, izinkan kami dengan kerendahan hati menyiapkan diri untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan benar-benar menjadi tuntunan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hanya berpasrah kepada kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Bila ada roh kegelapan yang akan mengganggu setiap kami mendengarkan firman-Mu, tolong Tuhan, Engkau singkirkan jauh-jauh, yang ada hanyalah kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Pak Samuel yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari Yohanes 3 ayat pertama sampai ke 17 dengan tema percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Kami berkata-kata dengan apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidakkah tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, masih bisa memberikan senyuman yang termanis. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, judul khotbah pada pagi hari ini adalah diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Jika kita mendengar kata saksi, banyak hal yang terlintas di dalam benak kita. Monggo ditampilkan. Sudah ada di luar, mohon di close. Coba. Terdapat sebuah PowerPoint. Oke. Oke. Sebentar Bapak Ibu. PowerPoint, oke. Nah, oke. Nah, itu adalah salah satu masih hilang nggih. Ya, jika kita mendengar kata saksi, pasti banyak terlintas di benak kita. Yang pertama masih ngilang nggih. Sabar nggih Bapak. Nah, ini adalah salah satu saksi di persidangan. Next. Yang kedua,
Nah, ketika pemilu kemarin kita melihat saksi, yaitu saksi yang ada di TPS. Next. Nah, niki sinten nggih? Pak Lestari niki. Nggih, niki Pak Lestari. Tapi apa yang dimaksud dari Pak Lestari ini? Next. Oh, ternyata beliau adalah saksi di manten. Jadi banyak sekali saksi yang ada di dalam kehidupan kita. Mulai dari saksi yang ada di persidangan, di TPS, pun juga di gereja, yaitu saksi manten. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksi itu memiliki sebuah arti. Saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau sebuah kejadian. Atau juga orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Agar suatu peristiwa atau suatu ketika kejadian itu diperlukan adanya sosok saksi, ia dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Nah, biasanya, next, saksi itu disumpah. Biasanya saksi itu disumpah agar ia dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang ia ketahui. Kemudian melalui keterangan saksi inilah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dan jika ia berbohong, jika saksi itu berbohong, maka tidak menutup kemungkinan, next, seorang saksi bisa dipidanakan, bisa dipenjara. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bersama bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sangatlah tidak mudah. Ia harus bersaksi sebenar-benarnya, ia harus memberikan pertanggungjawaban yang sangat luar biasa, bahkan ia harus benar-benar mengakui segala perkataannya dengan sesuai apa yang ia lihat. Dan bahkan tak jarang dari kesaksian yang diberikan oleh saksi yang disampaikannya juga bisa menimbulkan sebuah konflik atau bahkan penolakan. Sehingga tidak banyak orang yang kemudian bersedia untuk menjadi seorang saksi. Karena tanggung jawabnya sangat berat. Tidak semua orang bisa menerima resikonya. Tetapi Bapak Ibu, melalui sebuah komitmennya, seorang saksi tetap harus melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Ia harus bertanggung jawab atas setiap perkataan yang disampaikan. Sebab harapannya tentu agar mendapatkan pertimbangan keadilan yang sebenar-benarnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pun dalam bacaan kita pada pagi hari ini terdapat satu sosok, yakni Nikodemus. Sosok Nikodemus ini ditampilkan dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Karena ia memberikan kita contoh bagaimana ia hidup dan berkarya sebagai pengikut dan saksinya. Di mata orang Yahudi, Nikodemus ini merupakan sosok figur panutan karena ia adalah seorang pengajar agama Yahudi dari golongan Farisi. Dengan peran demikian, ditambah kepribadiannya yang sangat menawan, tentu saja membuat Nikodemus menjadi sosok panutan di dalam kehidupan sosialnya.
Nikodemus ini merupakan seorang Farisi, orang Yahudi yang sangat mahir dalam menguasai hukum Taurat. Oleh karena penguasaannya pada Taurat, tentunya ia memiliki begitu banyak pengikut. Dan ketika ia mendengar tentang Yesus dari Nazaret, ia telah melihat begitu banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Ia merasa kagum. Ia merasa ingin tahu bagaimana sosok Yesus ini. Ia merasa penasaran dan ingin mengenal Yesus lebih dalam. Bahkan ia ingin membuktikan pada dirinya bahwa Yesus ini benar-benar utusan Allah. Oleh karena itu, pada suatu malam ia mendatangi Yesus. Mungkin ia tidak ingin diketahui oleh banyak orang, sehingga Nikodemus ini menjumpai Yesus di malam hari. Karena mengingat pada suatu saat kejadian itu terjadi sebuah perseteruan yang cukup tajam antara Yesus dengan golongan Farisi. Namun dengan semangat yang penuh, keyakinan yang teguh, Nikodemus menjumpai Yesus. Keingintahuannya disertai dengan sikap rendah hati dan keterbukaan. Meskipun ia mengetahui banyak hal tentang hukum Taurat, tetapi ia memiliki sikap kerendahan hati dan keterbukaan yang tulus dalam dirinya. Sehingga ketika ia bertanya kepada Yesus, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan apa yang dikatakan, ia dapat menerima dengan lapang dada. Pun juga dalam bacaan kita disampaikan dengan jelas, terdapat sebuah sikap rendah hati dan keterbukaan Nikodemus yang mendengar tuntunan Tuhan. Ia menjadi saksi di dalam kehidupan. Ia mampu mewartakan kebaikan di dunianya. Ia mampu melepaskan segala jabatan, melepaskan segala kekayaan yang dimiliki. Itu semata-mata hanya untuk menjadi saksi dan pelayannya. Kita akan bersama-sama menonton sebuah video yang menjadi perenungan setiap kita. Bagaimanakah di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Oke, sekedap Bapak Ibu. Hai anakku, datang dan layani aku. Tidak sekarang Tuhan, aku masih terlalu muda untuk melayanimu. Aku masih memiliki banyak waktu. Aku ingin memenuhi segala kebutuhanku. Mungkin nanti ketika aku sudah mendapatkan semuanya. Hasil kerja kerasmu kamu bisa mendapatkan itu semua? Ya Tuhan, aku bisa mendapatkan HP terbaru dari hasil kerja kerasku. Sudah terlalu larut, ayo beristirahat dan duduk bersamaku. Tapi aku ingin mendapatkan uang yang banyak.
kamu sudah terlalu lelah. Ayo, beristirahatlah. Tapi aku ingin punya rumah yang besar, Tuhan. Aku ingin menjadi orang yang kaya. Ketika semua sudah didapatkan, rumah, uang yang banyak, HP terbaru. Hai anakku, datang dan layani aku. Tidak sekarang, Tuhan. Apakah itu semua belum cukup? Tidak, Tuhan, aku masih belum siap untuk melayani-Mu. Aku ingin menikmati hidupku lebih lama lagi. Sampai kapan kamu akan merasa puas dengan semuanya? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita dipanggil oleh Tuhan. Namun, apakah jawaban yang kita berikan? Apakah kita sama seperti yang ada dalam video? Kita mengulur waktu hanya untuk kesenangan kita. Kita lebih sering mengutamakan hal-hal duniawi kita. Terus bekerja mencari uang, terus bekerja mencari handphone terbaru, terus bekerja untuk mendapatkan rumah yang besar atau bahkan mendapatkan uang yang banyak. Apakah kita masih sering egois, mengutamakan diri kita sendiri? Dalam perenungan kita pada pagi hari ini, kita bersama diajak untuk saling belajar, menggumuli bagaimana panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kecenderungan hidup saat ini dapat membuat kita yang memiliki jabatan, kekayaan, kedudukan, posisi yang tinggi menjadikan kesombongan di dalam kehidupan kita. Kita mulai melupakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sulit bagi kita untuk menyisihkan waktu, tenaga kita untuk sekedar berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita lebih cenderung mengutamakan hal-hal duniawi. Tapi Bapak Ibu, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk lahir baru, meninggalkan hal-hal yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya. Hidup seturut dengan kehendaknya, memperbarui kehidupan kita, memperbaiki segala kesalahan kita dan segala hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dalam hal ini kita harus lahir kembali. Kita meninggalkan kehidupan lama kita untuk masuk ke dalam kehidupan baru. Kita harus bersedia memberi ruang kepada Tuhan agar Ia dapat mengisi dengan hikmat kepada setiap hati dan pikiran kita. Apabila dalam diri kita terdapat sebuah roh hikmat, maka kita dapat mengerti dan memahami kehendak Allah bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita menyediakan waktu dan ruang bagi Tuhan di dalam kehidupan kita.
Dan untuk menutup khotbah pada pagi hari ini, saya memiliki sebuah pantun. Jadi monggo untuk diwangsuli kata cakep ngaten nggih. Pagi-pagi makan rambutan. Segar-segar, enak rasanya. Mari dengar panggilan Tuhan untuk menjadi saksi dan pelayannya. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita menggumuli bersama firman Tuhan pada pagi hari ini dengan semangat dan keyakinan yang teguh bahwa kita pasti bisa menjadi saksi dan pelayannya, terkhusus dalam keluarga kita, kepada sesama kita, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening bagi kita. Bapak Ibu Kak undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa Kami yang dinyanyikan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan yang maha mulia dan maha baik, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas nafas kehidupan, cinta, kasih, serta penyertaan-Mu, sehingga kami dapat bersama-sama ada di gereja kami tercinta, GKJW Jemaat Bedali. Ya Bapa, ajarkan kami untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan siapapun yang Tuhan tempatkan di kehidupan kami. Pasangan kami, orang tua kami, anak kami, keluarga kami, bahkan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami Engkau mendapati kami lebih mementingkan diri kami daripada mementingkan Engkau. Ya Bapa, saat ini kami berdoa terkhusus bagi pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus bagi orang-orang yang ada di pemerintahan, mulai dari jajaran yang paling tinggi hingga yang paling bawah. Kiranya Engkau menjadikan mereka terang dan garam, berilah mereka roh dan hikmat, agar melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi gereja kami, GKJW Jemaat Bedali. Kami bersyukur untuk keberadaan gereja ini. Kami percaya Tuhan bahwa bukan kebetulan gereja kami terus berdiri. Ada maksud dan rencana Tuhan bagi kami. Karena itu kami berdoa, biarlah melalui gereja ini nama Tuhan dipermuliakan.
melalui gereja ini banyak jiwa mengenal Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program yang ada, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Biar kiranya melalui program ataupun kegiatan kami, warga Jemaat Bedali dapat merasa terberkati. Ya Bapa, terlebih para pelayan jemaat kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan roh hikmat. Warga jemaat kami, tenaga-tenaga pelayan kami dalam bentuk apapun, Tuhan, kami menyerahkan, kami percayakan dalam tangan-Mu. Biarlah segala pelayanan yang dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Ya Bapa, pun kami berdoa untuk setiap keluarga dan pribadi lepas pribadi, apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan warga jemaat GKJW Bedali, mulai dari balita sampai lansia. Berkati setiap profesi yang dimiliki, biarlah Engkau melancarkan segala sesuatunya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang kehilangan pengharapan Tuhan pulihkan. Kiranya Engkau senantiasa memampukan setiap kami untuk menjadi saksi dan pelayan-Mu. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita mengumpulkan persembahan yang terambil dari Mazmur 29 ayat yang kedua, yang demikian: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 289. Kita pujikan ayat 1 sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Dan persembahan saat ini ada tambahan 1 kantong, yaitu persembahan pembangunan. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung nomor 289. Setiap persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri tahta-Mu Bapa dengan segala ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu di dalam kami beribadah saat ini. Terlebih pada saat ini Engkau masih perkenankan kami untuk mengungkapkan syukur kami dengan mengumpulkan persembahan. Inilah wujud syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Tolong Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga seberapapun yang kami kumpulkan, bila Engkau memberkati, akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya hari lepas hari, sehingga kami tidak akan berkekurangan, namun senantiasa berkelimpahan berkat, sebab Tuhan sendiri yang memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami juga akan mengakhiri perjumpaan kami dalam kami beribadah saat ini.
Kiranya Tuhan masih menyertai kami, menuntun setiap langkah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat berjalan seturut kehendak-Mu hanya karena pertolongan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang terkasih Mbak Maria Eva. Kiranya Tuhan juga tetap menyertai di dalam pendidikannya, di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya benar-benar dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di sini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan apabila di dalam kami beribadah ada cacat, celah ataupun dosa, kami percaya Tuhan akan mengampuni dan Tuhan sendirilah yang akan memberikan kesempurnaan. Hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan. Kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 416, bait yang pertama dan yang ketiga. Tersembunyi ujung jalan. Kita bersama menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya.
Silakan duduk kembali. Sebelum kita undur dari tempat ibadah ini, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Majelis di dalam pelayanannya, juga tim organis, juga tim singer, juga Bapak Heri sebagai multimedia, GKJW Jemaat Medali, juga Mas Dodi sound system, juga LCD oleh Mbak Enda dan Mbak Mia. Kiranya Tuhan memberkati juga. Begitu juga jemaat yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meninggalkan ruangan ibadah ini, perlu kami tekankan yaitu untuk ibadah besok Minggu, yaitu ibadah bertepatan dengan Hari Raya Persembahan yang akan dilangsungkan di Gereja Bethlehem jam 8. Untuk itu mohon Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk mempersiapkan ungkapan syukur panjenengan untuk kita persembahkan di Hari Raya Persembahan besok Minggu. Jamipun jam 8 pagi, okay? Dan yang terakhir yaitu setelah ibadah ini akan dilanjutkan kerja bakti untuk menyelesaikan pembangunan untuk ibadah anak dan remaja belakang konsistori. Demikian yang kami sampaikan, dan akhirnya kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.